penuhi ku dengan firman-Mu. Tikus bagai bencana ku bawa kepadamu, Tuhan penuhi ku dengan hikmat-Mu. Tuhan penuhi ku dengan kasih-Mu. Ya, baik Tuhan, kami silakan memberikan firman Tuhan kepada hamba-Nya, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Charles, Memora. Silakan Pak. Terima kasih hamba Tuhan yang setia, Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, amin. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita menyambut perenungan kita akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, pagi hari ini kami datang bersukacita menyambut kepenuhan dari kasih-Mu dan juga firman-Mu yang terus mengajar dan mendidik kami, supaya kami terus melihat kesetiaan Kristus terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami harus datang bersyukur kepadamu ya Bapa, dan kami berterima kasih hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk melaksanakan semua tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan pada hari ini. Namun terlebih dahulu kami mau serahkan diri kami kepadamu, dan kami rindu agar terus firman-Mu dikumandangkan untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami pribadi maupun dalam setiap keluarga kami dan bagi semua orang yang mendengar dan mempercayai kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu yang ajaib dan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kepada kita dikaruniakan kesehatan yang baik. Dan mari saudara-saudaraku, kita gunakan waktu di pagi hari ini untuk sama-sama lagi kita akan merenungkan kebenaran firman yang Tuhan nyatakan dan bukakan kepada kita semuanya. Masih seputar tema yang besar, yaitu tentang kemerdekaan kita dalam Kristus, kemerdekaan Kristen. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah masuk pada kemerdekaan kita ya, yang dikaruniakan Tuhan Yesus, yaitu kemerdekaan dari maut. Ya, yang pertama kemerdekaan dari hukum Taurat. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Kemudian yang kedua kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi melihat kemerdekaan kita dari kuasa maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dan kemarin kita sudah melihat bahwa ya Paulus mengatakan bahwa maut yang mempunyai kuasa untuk menghukum ya konsekuensi daripada dosa, dan dikatakan akan membinasakan semua orang yang berdosa ya. Jadi
entah orang menyadari atau tidak, yang jelas bahwa hukum maut sudah mengikuti, ya, menyertai semua orang yang berdosa. Dan syukur kepada Tuhan karena kita sudah dibebaskan, dilepaskan dari kuasa maut itu. Dan dikatakan, ya, oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, oleh kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus, maut telah ditelan, ya, telah ditelan, sehingga kuasa maut itu tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mengikat kita, ya, kepada hukuman. Dan Roma 8 mengatakan bahwa kita telah dibebaskan atau tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, yang hidup di dalam Roh atau hidup oleh Roh Kudus. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kehidupan yang dimiliki oleh tubuh Kristus, manusia baru itu, ya, yang diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, itu adalah manusia baru yang berkehidupan dengan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan kebangkitan Yesus Kristus, ya. Jadi maaf Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, ya, ada juga banyak orang-orang percaya yang memperoleh hidup yang kekal. Habel, Nuh, Abraham, Musa, Daud, ya, Yesaya, Yeremia, Maleaki, dan seterusnya, Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka adalah orang-orang yang telah memperoleh hidup yang kekal. Mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka ketika percaya tidak persis mengalami seperti yang kita alami saat ini, ya, di mana kita memperoleh hidup yang kekal berdasarkan penebusan yang sempurna yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, Anak Allah, dan kita memperoleh pembebasan dari kuasa maut, ya, dengan oleh kuasa yang sempurna, ya, yang sudah secara total. Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kuasa hukum Taurat, dari kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi adapun orang-orang percaya dan memperoleh hidup yang kekal sebelum Yesus Kristus disalibkan, mereka masih, ya, tetap hidup di bawah hukum Taurat, ya, pada waktu itu. Jadi sangat berbeda, ya, mereka tidak dibebaskan dari hukum Taurat, mereka harus tunduk pada hukum Taurat, ya, ketika pun mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman kepada Yesus, kepada Allah Elohim, ya. Tetapi saudara-saudaraku, begitu berbeda dengan kita saat ini, bahwa kita mempercayai, ya, pekerjaan Allah, perbuatan Allah yang sempurna sebagai dasar dari pengharapan kita, ya, kepada Allah. Dasar pengharapan kita kepada janji Allah adalah di mana kita diberikan suatu kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga untuk mengalami, untuk mempercayai dan mengalami pekerjaan Allah yang sempurna. Jadi pengalaman hidup kita didasarkan pada sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu kasih karunia-Nya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia Allah, ya, yang saat ini yang boleh dikatakan kasih karunia Allah itulah yang paling unggul, ya,
saat ini sebagai jalan hidup untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita telah dimerdekakan dari kuasa maut. Itu adalah kemerdekaan yang ketiga yang merupakan perkara yang sangat besar, yang sangat luar biasa kita miliki di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia Allah itulah yang selalu nomor satu, yang menjadi number one. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan itu kepada kita dan kita tidak mau jauh lagi dari hidup di dalam kasih karunia Allah ini. Amin. Kita akan terus hidup di dalam perjalanan kita, ya, hidup oleh Roh Kudus, hidup oleh kasih karunia Allah, ya, hidup oleh belas kasihan Tuhan yang sempurna, dan hidup oleh kekuatan kebangkitan, ya, kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, ya, hidup di dalam persekutuan yang kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu kesempurnaan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita peroleh berdasarkan kasih karunia Allah, iman kepada kasih karunia Allah, dan bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan atau usaha atau apapun yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mungkinkah Bapak Ibu Saudara masih mau menjauh dari kasih karunia ini, padahal, ya, Tuhan telah menetapkan bagi kita sebagai jalan yang terbaik, ya, yang nomor satu, ya, yang paling top, yang paling unggul. Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja kita katakan bahwa, ya, kita akan terus bernyala-nyala, ya, semangat kita. Janganlah padamkan roh, dan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah yang menjadi motivasi kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia-Nya, di mana kita sudah dimerdekakan dari 3 perkara besar yang tidak akan mampu diusahakan oleh manusia dan yang merupakan ancaman yang sangat mematikan, ya, membawa orang kepada kebinasaan, yaitu kuasa hukum Taurat, kuasa dosa, dan kuasa maut. Jadi untuk 3 perkara besar ini kita sudah dimerdekakan. Sekarang kita hidup di dalam kebebasan, di dalam kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saya masih ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan lagi, ya, bagian dari Roma pasal 5 untuk, ya, kita bisa menyaksikan betapa keunggulan daripada kasih karunia Allah ini, ya, Bapak Ibu Saudaraku, sangat kita hargai, ya. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 5 dari ayatnya yang ke-12, ya. Jadi saya akan membacakan untuk kita saudara-saudaraku, ya. Di situ judul perikopnya adalah Adam dan Kristus. Ya, ini diperbandingkan supaya kita bisa memahami, ya, antara hubungan kita di masa lalu, ya, dengan Adam yang berdosa, dan sekarang kita telah dipindahkan, ya. Sekarang kita telah dipindahkan dari hubungan kita yang berdosa dengan hubungan kita yang baru, yaitu hubungan kita dengan Yesus Kristus yang Maha Kudus, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia
oleh berapa orang? Oleh satu orang. Ya, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah ya hubungan dari semua manusia di dunia ini dengan Adam yang berdosa. Dikatakan dosa masuk ke dalam dunia bukan karena perbuatan masing-masing pada awalnya, tetapi ini adalah merupakan dosa yang diturunkan dari nenek moyang kita Adam, manusia yang pertama. Dan dikatakan upah dosa itu adalah maut, dan maut itu menjalar kepada semua orang. Ya, semua orang, tidak ada orang yang bisa bebas dari hukuman maut ini. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Entah dia menyadari atau tidak, ya, yang jelas itu sudah secara sudah secara otomatis bahwa setiap orang yang lahir ke dunia ini bahwa dia berada di bawah hukuman. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya maaf, Daud mengatakan di Mazmur 51, dia katakan, dari kandungan aku sudah berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak dikatakan dari kandungan sudah berbuat dosa, tetapi telah berdosa. Jadi secara status kerohanian manusia itu sudah berada di bawah ancaman hukuman. Ya, bahkan sebelum lahir, sebelum berbuat sesuatu yang salah, tindakan yang salah pun, Bapak Ibu Saudaraku, ya, jadi manusia berdosa itu bukan karena berbuat dosa, ya. Jadi banyak orang yang mempercayai, ya, kelompok agama, bahkan gereja-gereja juga, ya, banyak yang mempercayai bahwa manusia berdosa itu karena perbuatannya masing-masing. Ya, kita berdosa karena kita berbuat dosa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tapi jelas Alkitab mengatakan di sini bahwa kita berdosa karena dosa satu orang, ya, yaitu Adam. Dan upah dosa itu dosa itu, yang dimaksud dosa itu adalah dosa Adam yang dilakukannya di Taman Eden, melanggar firman Tuhan. Upahnya itu adalah maut. Ya, jadi ganjarannya adalah apa? Maut, binasa. Nah, itu sebabnya kematian ditunjukkan oleh kematian manusia secara fisik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan, benar apa tidak ada neraka? Benar apa tidak ada api yang kekal, hukuman di lautan api neraka yang kekal? Benar apa tidak? Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, jadi pertama-tama kita lihat itulah sebabnya manusia mengalami kematian. Ya, itulah sebabnya manusia mengalami kematian secara fisik, ya, secara daging, secara tubuh jasmani. Manusia mengalami kematian karena memang itu adalah pertanda bahwa memang manusia itu hidup, ya, di bawah hukuman, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan hukuman maut ini bukan hanya mati secara fisik, ya, saudara-saudaraku, tapi ini adalah kematian secara rohani, terpisah dari Allah, ya, dijauhkan Allah dari hadiratnya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu yang kita lihat, dan itu berlaku bagi semua orang dikatakan. Nah, untungnya Bapak Ibu Saudaraku, kemarin kita sudah lihat Paulus menyampaikan di 1 Korintus 15, syukur kepada Allah karena
oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sekarang kita memperoleh pembebasan, memperoleh kemerdekaan ya dari hukuman maut ya, karena maut dan kuasanya telah ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus, bukan oleh kemenangan kita pada awalnya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak seperti orang yang berpikir bahwa karena perbuatan-perbuatan baiknya lah dia nanti akan mengalami kemenangan dari maut. Mana mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu tidak akan berhasil. Pengharapan yang seperti itu, ya, iman yang seperti itu mengandalkan perbuatan-perbuatan baiknya, amalnya, kesetiaannya, ya, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku, sebagai harapan dia untuk mengalami kemenangan di akhir hidupnya, kemenangan atas maut. Bapak Ibu Saudaraku, itu pengharapan, pengertian yang sangat keliru. Ya, seolah-olah ya nanti sesudah Tuhan timbang-timbang perbuatan-perbuatan baiknya, barulah nanti dia bisa tahu apakah dia selamat atau tidak. Itu pemahaman yang keliru yang ada di banyak orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi bukan nanti, saudara-saudaraku, kemenangan itu dialami dan dipastikan. Kemenangan atas maut itu, ya, kemenangan atas kuasa dosa itu sekarang kita terima. Amin. Ya, sebab saudaraku, di dalam Kristus Yesus sudah 2000 tahun lamanya kemenangan itu telah diproklamirkan, telah dideklarasikan, telah dinyatakan terang benderang oleh Yesus Kristus, dan kita tahu hal itu dari mana? Bukan karena kita melihat, bukan karena kita bermimpi, ya, dan bukan karena kita menerima wahyu dari Tuhan, menerima firman langsung dibisikkan oleh Roh Kudus kepada kita. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi karena kita maaf, karena kita membaca dan mempercayai kebenaran firman Tuhan. Di mana, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menemukan itu? Terkhusus kalau kita membaca firman Tuhan dari surat-surat Rasul Paulus, dari Roma sampai Filemon, kita bisa melihat di situ begitu banyak pernyataan-pernyataan firman Allah bahwa kita ini adalah orang yang telah mengalami kemenangan yang total, sempurna di dalam Kristus Yesus. Kita mengalami itu oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, kita lihat lagi, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat selanjutnya, ya, Roma 5 ini ayat 13 dikatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi maksudnya, Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita lanjut lagi dulu, ya, saya jelaskan di ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini dikatakan bahwa sebelum hukum Taurat ada, ya, maut itu sudah menjalar kepada semua orang, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan setelah hukum Taurat itu diterbitkan baru ada ancaman hukuman maut kepada manusia. Tidak, sebelumnya pun sudah, bahwa maut itu telah berkuasa mulai dari zaman Adam. Karena apa? Karena sebelumnya di atas tadi dikatakan bahwa oleh karena perbuatan dosa satu orang, yaitu Adam, maka maut itu,
ya upah dosanya itu menjalar kepada semua orang. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa bukan karena hukum Taurat itu pertama-tama ya yang memperhitungkan manusia itu berdosa. Tidak, sebelumnya juga sudah diperhitungkan sebagai orang berdosa dan upahnya adalah maut. Tetapi sesudah diterbitkan hukum Taurat, ya diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel melalui Musa, diberikan oleh Allah, maka semakin nyatalah ya dosa itu. Karena apa? Karena di situ tertulis, ya tercatat hukum, namanya hukum, ya Bapak Ibu Saudaraku, tentunya ada konsekuensinya, ya. Dan hukum Taurat itu juga memberikan konsekuensi hukuman bagi orang yang melanggarnya dan dicatat secara detail, ya, dicatat secara tertulis, ya siapa-siapa yang melanggar dan apa yang dilanggar. 613 lebih dari perintah-perintah hukum Taurat itu semuanya itu mencatat, ya, mencatat dari perbuatan setiap orang, ya, yang melanggar, dan itu menjadi nyata bahwa manusia itu benar-benar tidak sempurna, ya, manusia itu penuh dengan kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 15, tetapi, nah ini ada kata tetapi untuk menyatakan sebuah kontras yang berbeda dengan apa yang sebelumnya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Tidak sama, ya. Kualitasnya tidak sama, kekuatannya tidak sama, kuasanya berbeda. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, ya, yaitu Adam, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang yang percaya, tentunya karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jauh lebih besar kuasa kasih karunia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita sekarang berada di posisi di mana kita sedang hidup di dalam keberuntungan yang sangat besar dalam hidup ini. Amin. Ya, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi itu sebabnya Rasul Paulus menasihatkan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, Paulus tekankan, dia katakan bersukacitalah, ya, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus, ya. Karena kasih karunia Allah itu dikatakan jauh lebih besar daripada kuasa maut. Artinya sekarang kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, memiliki sumber daya kehidupan yang berkenan kepada Allah oleh karena satu orang, dikatakan oleh karena Yesus Kristus. Jadi ini adalah suatu perbandingan, ya, yang harus direnungkan oleh setiap orang yang percaya, setiap orang kudus, setiap orang yang telah mengaku sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai anak Allah, sebagai anggota tubuh Kristus. Kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan telah membawa kita kepada kehidupan yang lebih berarti, yang jauh lebih berharga, ya, yang jauh lebih unggul, yang jauh lebih membawa harapan yang terbuka, ya, untuk melihat kehidupan kita yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi kita ingin melihat itu setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ingin menyaksikan itu
di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam setiap keluarga kita, di dalam setiap anggota jemaat Tuhan, dan juga ya di dalam setiap kesaksian kita. Dan ya sebagaimana kita di pagi hari seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita ingin menyaksikan ya kasih karunia Tuhan itu berkuasa ya di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak mau ya seperti orang yang membelas kasihani diri sendiri. Karena itu bukanlah pekerjaan dari kasih karunia Allah. Itu bukan kuasa dari kasih karunia Allah, orang yang membelas kasihani dirinya sendiri. Tuhan Yesuslah yang membelas kasihani kita. Amin. Ya, kalau Tuhan Yesus yang membelas kasihani kita, berarti ada kuasa, ada kekuatan kasih karunia di dalamnya. Jadi kalau maut itu, Bapak Ibu Saudaraku, kuasa daging itu, kuasa maut itu membuat orang pura-pura tidak berdaya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, membuat orang supaya dia pura-pura tidak berdaya, dan akhirnya memang jadi tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Tapi kasih karunia Allah itu membuat kita menjadi nyata di dalam kekuatan Kristus. Amin. Ya, dan itu adalah kehidupan yang mau kita saksikan, kita alami setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi dikatakan di ayatnya yang ke 16 lagi, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau orang mengatakan ketika kita saksikan bahwa kita sudah pasti diselamatkan, masuk surga sekali untuk selama-lamanya, lalu orang mulai mengernyitkan dahinya, lalu mengatakan, mana mungkin, ya, mana mungkin kita pasti masuk surga. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dia masih terkungkung, dia terbelenggu di dalam pikiran yang sempit, ya, sehingga dia tidak melihat kebesaran kasih karunia Allah itu. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kenapa orang mengatakan tidak mungkin? Ya, kenapa orang mengatakan tidak mungkin semua dosa diampuni oleh Tuhan Yesus? Apa yang mustahil bagi Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia-Nya telah membebaskan kita dan telah dianugerahkan kepada kita dan mengakibatkan ya pembenaran. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang betul bahwa oleh karena hubungan kita dengan Adam yang berdosa, maka upahnya adalah maut. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, ya, yaitu sisi dari diri Allah, dari kebaikan Allah sendiri, dari kuasa Allah sendiri, bahwa sekarang kepada kita telah dilimpahkan kasih karunia-Nya, yaitu di dalam Yesus Kristus, bahwa pelanggaran-pelanggaran kita ya tidak berimbangan, ya, tidak seimbang, yaitu artinya kalah, Bapak Ibu Saudaraku ya, kalah pelanggaran kita itu dibandingkan dengan ketaatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi ya, keunggulan ini yang harus kita percayai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Keunggulan ini yang harus kita imani, dan keunggulan di dalam Kristus itu adalah kebanggaan kita, bukan keunggulan kita atau kelompok kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku, atau organisasi atau apalah, ya. Tidak ada yang bisa diunggulkan dari usaha manusia atau kelompok manusia siapapun dia. Ya, yang mau diunggulkan itu adalah, yang mau disanjung itu adalah ya keunggulan daripada kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui kematian,
penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus, ya, yang telah mengalahkan kuasa maut. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, oleh Adam yang berdosa, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, hidup di dalam kasih karunia Yesus Kristus itu adalah juga hidup yang dikendalikan oleh sebuah kuasa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tapi bukan kuasa diri kita, ya, kuasa perbuatan kita, kuasa jabatan kita, atau kuasa apapun manusia di dunia ini. Bukan itu yang berkuasa mengendalikan hidup kita, tetapi ya, kuasa kasih karunia Allah yang berkuasa membebaskan kita, mengendalikan kita dari hidup di dalam dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita, dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, ya, karena kita sudah mengalami kemenangan bersama dengan Yesus Kristus, dan maut telah ditelan oleh kemenangan, ya, Yesus Kristus. Ya, kuasa kebangkitannya adalah hidup kita untuk selama-lamanya. Nah, ayat 18 dikatakan, sebab itu sama seperti oleh pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, bukan oleh banyak perbuatan, Bapak Ibu Saudaraku, oleh satu perbuatan kebenaran. Perbuatan siapa? Perbuatan Yesus Kristus, ya, bukan perbuatan oleh tiap-tiap orang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Satu perbuatan kebenaran. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Semua orang yang percaya tentunya. Karena di ayat 1 sudah dikatakan bahwa, ya, di pasal 5 ayat 1 telah dikatakan, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu jelas sekali, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa kita dibenarkan oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Nah, jadi sekarang kita memperoleh pembenaran, ya, kebenaran, dibenarkan untuk hidup selama-lamanya, hidup yang kekal. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Semua orang yang percaya, semua orang yang beriman menjadi orang yang benar, ya. Karena ketaatan satu orang, bukan karena ketaatan masing-masing orang, ya, satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang menjadi andalan kita, ya. Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa kita ini bisa menjadi benar di hadapan Allah karena mengandalkan perbuatan-perbuatan kita. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, karena perbuatan baik yang Allah inginkan adalah perbuatan baik yang sempurna, dan itu kita dapatkan hanya karena kita menyadari bahwa kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang melakukannya untuk kita. Ayatnya yang ke-20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika bangsa Israel telah memberontak kepada Allah dan menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain juga menjadi pemberontak kepada Allah, dan disitulah puncaknya dikatakan dosa bertambah banyak, ya, dosa menjadi sangat melimpah karena semua bangsa bersatu
baik bangsa pilihan dan bangsa milik Tuhan, bangsa yang kudus, bangsa Israel, itu bergabung dengan bangsa kafir, bangsa-bangsa lain untuk memberontak kepada Allah yang benar, Allah yang Maha Kudus. Bangsa Israel menyalibkan Yesus Kristus dan bangsa-bangsa lain hidup di dalam penyembahan berhala. Ya, terjadilah puncak daripada kejahatan manusia itu di hadapan Allah. Tapi justru pada saat itulah kasih karunia Allah dinyatakan dan Tuhan Allah memanggil seorang rasul, ya, rasul khusus, yaitu Rasul Paulus namanya, yang dulu adalah namanya Saulus, ya, sekarang ya dikatakan bahwa Tuhan Yesus dari surga menyatakan kasih karunia-Nya, menyatakan kebaikannya justru pada saat manusia telah melakukan pemberontakan yang sangat besar, ya, bergabung semuanya untuk melakukan kejahatan di hadapan Allah. Tapi pada saat itu jugalah justru kebaikan Tuhan dinyatakan kepada manusia, dan kemudian Yesus Kristus menyatakan, ya, memanggil Rasul Paulus untuk menerima berita Injil kasih karunia Allah yang menyatakan bahwa Allah mendamaikan manusia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, ya, tetapi mengajak untuk berdamai. Amin. Allah menyatakan bahwa Dia tidak menghukum manusia, tetapi Dia menyelamatkan manusia dengan kasih karunia-Nya yang besar, menyelamatkan dari hukuman dosa, dari hukuman maut, dari kutuk hukum Taurat. Ya, manusia dibebaskan, diselamatkan, dimerdekakan, dan sekarang setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerima kelimpahan hidup yang berkuasa, yaitu hidup di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup yang penuh berkat di dalam Yesus Kristus. Itu yang kita kenali. Itu yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudaraku, hidup yang penuh berkat di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam kasih karunia-Nya yang telah membebaskan kita dari kuasa hukum Taurat, dari kuasa dosa, dan dari kuasa hukum maut. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 21 terakhir dikatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia Allah akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita berada di posisi yang tepat, arah kehidupan yang tepat, arah kehidupan yang berkuasa oleh karena kebenaran untuk hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, semakin kita memahami hal-hal di dalam kasih karunia Tuhan ini, semakin mengertilah kita maksud daripada firman Allah seluruhnya. Kenapa Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku didasarkan pada motivasi, bukan karena kita mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena kita mempunyai segala sesuatu harta benda di dunia ini. Tidak Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ya, oleh karena kita telah memiliki kasih karunia Allah, kehidupan yang jauh lebih unggul, yang number one, yang nomor satu, dan itu adalah yang terbaik bagi kita hidup di hadapan Allah, berkenan kepadanya selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini akan berlalu. Ya, tidak ada yang abadi di sini. Ini adalah tempat di mana segala sesuatu bisa berubah ke arah, ya, yang tidak menentu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena itu kita tidak boleh memberikan diri kita dikuasai oleh dunia, ya, karena dunia tidak
ya menaati kehendak Yesus Kristus. Tapi kita yang percaya, kita mau taat kepada Yesus Kristus Tuhan kita, karena dialah yang telah rela mati berkorban untuk menyelamatkan hidup kita dari kesia-siaan. Dan kita bersyukur karena saat ini kita mempunyai kuasa, yaitu di mana kita sanggup untuk memuliakan Tuhan ya di dalam ya menghadapi tantangan persoalan kehidupan yang kita hadapi, sekalipun kita tahu Yesus Kristus berkuasa menyelamatkan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kita bersiap untuk melaksanakan semua aktivitas kita sebagai apapun kita dan dimanapun ya kegiatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan yang selalu menyertai, kasih karunia Allah yang berkuasa memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahteranya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur dengan firman-Mu, dengan kuasa firman-Mu, kuasa kasih karuniamu yang Kau nyatakan di dalam setiap bagian kebenaran firman yang mengajar kami untuk membebaskan kami dari kekhawatiran, dari ketakutan akan dunia ini. Sebab kuasa maut telah dipatahkan, sekarang kami hidup, bangkit bersama dengan Kristus, dan kami akan melaksanakan semua tugas pekerjaan kami dengan dorongan, motivasi hati kami yang selalu rindu bersyukur kepadamu dan selalu rindu memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami dibangkitkan, semangat kami terus untuk bergairah, ya datang kepada Tuhan, datang pada pengetahuan akan kebenaran, pada firman-Mu. Dan dengan demikian kami terus dimampukan untuk menjalani setiap kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur kepada Bapa di dalam surga oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi Ibu, Bapak semuanya. Terima kasih. Ya, kita jumpa lagi besok hari. Ya, salam untuk kita semua. Salam kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.